Jakarta. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus, telah memanggil 14 orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah, di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022, Jumat 26 April 2024. Dari 14 orang saksi yang dipanggil, satu orang tidak memenuhi panggilan, yaitu Saudara HL, sehingga 13 orang tambahan saksi tersebut menambah jumlah 158 orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan. Sehingga, 13 orang tambahan saksi tersebut menambah jumlah 158 orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, tim penyidik telah meningkatkan status 5 orang saksi menjadi tersangka, sehingga total tersangka menjadi 21 orang. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait dengan tata niaga timah yang sedang kami. Hari ini Jumat tanggal 26 April 2024, tim penyidik telah memanggil 14 orang saksi, di mana salah satu dari saksi yang kami panggil, yaitu Saudara HL, tidak bisa hadir karena sakit. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu Saudara HL selaku Beneficiary Owner PT Tim atau BO PT Tim. Selanjutnya Saudara FL selaku Marketing PT Tim, Saudara SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan Maret 2019. Saudara BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019. Dan Saudara AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas ESDM. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, 3 orang diantaranya untuk dengan penyidikan kami lakukan tindakan penahanan, masing-masing Saudara ML di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka AS, tersangka SW di Rutan Salimba Jakarta Pusat. Sedangkan terhadap tersangka BN karena alasan kesehatan yang bersangkutan tidak kami lakukan penahanan. Sedangkan terhadap tersangka AL yang pada saat hari ini kita panggil sebagai saksi tidak hadir, selanjutnya oleh tim penyidik akan segera dipanggil sebagai tersangka. Adapun kasus posisi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa Saudara SW, BN, dan AS masing-masing selaku Kepala Dinas dan selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKB dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT Tim, dan CVVIP, di mana kita ketahui RKB tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat.
yang kemudian ketiga tersangka tersebut tahu bahwa NAB yang dia terbitkan tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan di wilayah IUP kelima perusahaan tersebut, melainkan sekedar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT Timah. Sedangkan peran tersangka AL dan saudara FL, keduanya turut serta dalam pengkondisian pembuatan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah yang sebagai bungkus aktivitas kegiatan pengambilan timah dari IUP PT Timah, di mana keduanya kemudian membentuk perusahaan boneka yaitu CV BPR dan CV SMS dalam rangka untuk melaksanakan atau mempelajari aktivitas ilegalnya. Akibat perbuatan tersebut, terimanya kami sangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 ke pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.